Istilah dalam politik tidak ada kawan yang abadi. Tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan pemirsa. Nah, apakah itu benar pemirsa? Ya nggak tahu, itu mungkin bisa dijawab dari realita-realita terjadi. Bahkan juga kontestasi yang memanas, tapi usai kontestasi, rujuk lagi, romantis lagi. Itulah yang kita bahas, mengingat siang hari ini ada pertemuan yang luar biasa. Kita tidak tahu apakah bersejarah atau tidak ya antara Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Prabowo Subianto. Ayo kita bahas di malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Malam, Assalamualaikum Caca. Ya, lewat sambungan Zoom saya akan menyapa dua narasumber kita, yakni adalah Mas Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan juga Bang Daniel Azhar Simanjuntak, Jubir Prabowo Subianto. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Caca. Assalamualaikum. Oke, saya pertama kali ingin ke Sekjen Partai Nasdem terlebih dahulu pastinya. Mas Hermawi Taslim, boleh dong diceritakan. Tapi jangan diceritakan apa yang disampaikan kepada rekan media, tapi mungkin di balik-balik layar. Ngomongin apa ya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ketika bertemu dua mata gitu. Apakah membicarakan mengenai kontestasi yang kemarin sempat memanas, rencana ke depan berkoalisi, Mas Hermawi Taslim? Ya, jadi pertemuan tadi itu tidak ada pertemuan empat mata. Pertemuan tadi itu Pak Prabowo didampingi oleh beberapa pengurus teras Gerindra dan Pak Surya, kami dampingi 6 orang. Jadi pertemuannya terbuka, cair. Kalau tadi dikatakan tidak ada teman yang abadi, saya kira pertemanan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo itu justru bisa dikatakan pertemanan abadi. Tadi keduanya menceritakan mereka sudah bersahabat 40 tahun. Saya masih ingat tahun lalu ketika kami ke Hambalang, Pak Prabowo itu kan dia semangatnya itu kan rekonsiliatif, selalu mengajak. Dia juga waktu itu mengajak Nasdem bergabung dengan Gerindra. Waktu itu Pak Surya mengatakan kita sudah berteman 40 tahun, kita sudah memilih jalan masing-masing. Biar saja ini terjadi, kita berkompetisi. Setelah kompetisi selesai nanti kita menyambung kembali silaturahmi. Dan saya kira pertemuan tadi menjawab pernyataan Pak Surya Paloh ketika kami ke Hambalang. Tadi Pak Prabowo banyak bercerita tentang betapa capek dan melelahkan demokrasi ini, betapa prospek Indonesia sebagai negara besar itu terbuka luas, asal ada beberapa syarat yang beliau kemukakan, tapi satu syarat yang tadi beliau tekankan berulang-ulang adalah ada persatuan di antara elit. Beliau memberi beberapa contoh, Kongo dengan kekayaan alam yang berlimpah akhirnya menjadi negara miskin karena elitnya berkelahi terus dan seterusnya. Jadi inti tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dalam silaturahmi itu adalah betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya silaturahmi di antara pemimpin. Dan itu dijawab oleh Pak Surya Paloh. Memang semangatnya sama. Pak Surya Paloh juga senantiasa selalu mengembangkan apa yang kami sebut di sini sebagai silaturahmi kebangsaan. Jadi pertemuan tadi itu mempertautkan kembali dua hati yang selama setahun ini bukan berpisah, tapi merenggang karena kompetisi. Setelah kompetisi kita bersilaturahmi kembali. Tidak ada hal-hal yang positif yang spesifik yang dibicarakan, tapi lebih kepada hal-hal yang umum. Tadi juga di konferensi pers juga sebagian pembicaraan yang di atas itu diulang kembali karena kepintaran para media menggali pernyataan-pernyataan dari keduanya. Saya kira demikian sementara. Sekarang saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, sudah dapat komentar tidak sih pendapat Pak Prabowo dari momen pertemuan malam hari ini? Puas tidak? Kalau saya ya ditanya, kok sedikit kecewa tidak ada pertemuan empat mata? Apakah ini pertemuan formalitas belaka dijamu dengan baik oleh Pak Surya Paloh atau bagaimana? Jadi Cak begini, saya sekaligus menggeser adigium yang Caca gunakan tadi, tidak ada teman abadi dalam politik. Dalam politik Indonesia yang khas begitu, kalau Pak Prabowo selalu menggunakan kata bahwasannya Indonesia itu punya kekhasan politik sendiri. Jadi sejatinya dalam politik, dalam kompetisi politik di Indonesia itu semuanya kawan, semuanya teman. Kalau anak Lubuk Pakam bilang berkawan ya kita semuanya. Gitu. Jadi kemudian ada saatnya kita berkompetisi,
ada saatnya kemudian kita bersanding kembali, bekerja bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan komitmen itu yang digunakan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Oleh sebab itulah Pak Prabowo selalu dalam posisi dalam saat kompetisi kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bangsa dan negara, atau dalam bahasa agama fastabiqul khairat. Nah, ketika selesai berkompetisi kita harus bekerja sama dalam konteks seperti apa? Kita bersepakat apakah bersama-sama di dalam pemerintahan atau kemudian salah satunya membantu di luar pemerintahan, misalnya sebagai watchdog, sebagai orang yang terus mengawasi kerja pemerintahan. Nah, dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh atau yang lebih luas Gerindra dan Nasdem, dari banyak-banyak pertemuan yang sudah dilakukan sebelum Pilpres dan Pileg, yang dibicarakan selalu itu. Artinya kita bersepakat untuk mendorong Indonesia lebih maju. Nah, kemudian kita bersepakat bahwasannya Pak Surya Paloh, Nasdem, kemudian belum bisa bersama dalam satu kerjasama politik yang kita sebut koalisi Indonesia Maju. Ya silahkan. Nah, tetapi itu tidak bermakna kemudian kita bermusuhan, atau rivalitas itu kita maknain sebagai perlombaan untuk mencari formulasi yang baik. Nah, terkait dengan pembicaraan-pembicaraan yang praksis, ya praksis misalnya kan Caca tentu berharap ada jawaban apa sih deal-deal politik dan sebagainya. Ya tentu, nah, kalau kemudian nanti Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo bersepakat misalnya di dalam satu pemerintahan, tentu akan dibicarakan dengan baik-baik. Nah, apakah nanti bersepakat Nasdem di luar pemerintahan dan Gerindra bersama dengan partai yang lain bersama di dalam pemerintahan, ya tentu tetap dibicarakan dengan baik-baik pula. Jadi apalagi tadi juga disebutkan oleh Bang Taslim, Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh ini punya hubungan yang sangat panjang dan lama sekali, dua-duanya saling kenal. Kalau bahasa bisa bicara lu gua, atau kalau aku, kau dan sebagainya. Biasanya mereka bisa bicara dengan cair seperti itu, Ca. Jadi kita berharap politik Indonesia itu secair itu dan sesupel itu dalam konteks hubungannya. Oke. Salahkah Mas Nyarwi ada gium politik matakan tidak ada kawan atau lawan yang abadi? Jadi momen seperti ini biasa kalau usai dari kontestasi politik Pilpres, begitu? Ya, karena kita kan melihat politik dari kacamata yang keras, maka muncul ada gium itu. Ya. Tapi yang dibicarakan oleh tadi Bung Daniel Azhar maupun Pak Hermawi Taslim itu kan dari kacamata elit ya sebenarnya. Yang saya lihat ya, ini kalau katakanlah ini kan kunjungan berbalas ya. Ketika Pak Surya Paloh sebelumnya itu termasuk partai Nasdem, ini partai yang pertama kali menyatakan menerima itu hasil Pilpres. Ada 4 pernyataan ya. Pilpres, Pileg itu dari putusan KPU diterima, kemudian bahkan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang. Saya kira itu sangat impresif di mata Pak Prabowo ya, sebagai sahabat lama juga ya di sana, dan kemudian muncul kunjungan berbalas. Nah, ini menurut saya, apakah pertanyaannya ini menunjukkan gejala penguatan ke arah koalisi, artinya bergabung gitu ya. Indikasi itu ada, tetapi ini lebih kepada yang muncul di kita sebagai orang yang melihat dari luar, itu adalah wujud koalisi narasi. Apa itu? Jadi kalau kita lihat kedekatan narasi dari Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh itu terjadi. Ya, ketika pertama ucapan ya, menerima dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Surya Paloh itu mengatakan pentingnya ya persatuan di atas segalanya ya, bahkan ada di dalam diskusi dengan wartawan itu bahkan pun di atas hak angket sekalipun ada statement seperti itu. Nah, tadi juga saya lihat gitu ya, ucapan dari yang dipertegas oleh Pak Prabowo tadi di highlight oleh Pak Hermawi Taslim itu salah satunya adalah menekankan kenapa persatuan di lingkaran atau di kalangan elit itu dibutuhkan, karena untuk mengawal ide-ide besar bagaimana membangun bangsa ini itu dibutuhkan semacam titik temu dari para elit itu. Nah, di sini tadi Bung Daniel memperjelas apakah pertanyaannya itu dengan cara, ini kan masalah cara, apakah caranya adalah masuk dalam barisan pemerintahan eksekutif gitu, atau mengawal bersama-sama tidak harus masuk di sana, tetapi kemudian menjadi bagian dari check and balances di parlemen. Yang poin ini itu juga disampaikan oleh
Pak Surya Paloh ketika dalam konferensi pers memberikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran di situ. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Hermawi Taslim karena di hari yang sama pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh, tapi juga hari ini buka puasa antara tim pemenangan Anies Amin di Nasdem Tower. Apa jangan-jangan Anies bertanya kepada Partai Nasdem, jadi Nasdem keluar koalisi gabung kepada Prabowo Gibran? Saya nggak tahu, nanti saya akan tanya kepada Mas Hermawi Taslim usai jeda berikut. Saya ke Pak Hermawi Taslim ini, Pak. Hari ini kan Pak Anies juga ada di Nasdem Tower dan bertemu dengan tim pemenangan Amin. Apa komentar Pak Anies nih dengan momen pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo? Apa jangan-jangan ada kecurigaan mau gabung ke koalisi? Padahal ada gugatan MK loh. Jadi gini, ini saya di lantai 8 di bawah sedang berbuka Pak Surya dan Pak Anies. Saya sebenarnya di meja yang sama, tapi karena lagi Zoom sama Anda, jadi saya nggak bisa. Kalau saya mau jelaskan dulu ya, kemarin ketika tim Amin mendaftarkan gugatan di MK, itu 12 lawyer Nasdem ikut bersama, tercantum dalam kuasa bersama tim Anies dan tim Amin. Jadi dalam statement yang dibacakan oleh Pak Surya, beliau mengakui keputusan KPU, tapi upaya-upaya kami untuk mencari keadilan dan kebenaran tidak akan pernah berhenti. Kami terus bersinergi dengan media, dengan para guru besar, dengan para aktivis dan civil society untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik. Itu menjadi satu kesatuan. Nah, mengapa kita ikut ke MK? Justru karena ada putusan KPU. Kalau tidak ada putusan KPU, nggak ada yang bisa ke MK. Begitu kan? Kita sekarang menggugat keputusan KPU yang menetapkan Pak Prabowo. Tetapi faktanya sekarang Pak Prabowo itu secara ke-KPU-an, secara ketentuan sudah menjadi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Karena itu kita memberi ucapan selamat. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, 3 hari yang lalu Pak Anies juga kesini. Jadi Pak Anies itu sering sekali ke Nasdem. Kadang-kadang malah nggak pakai bilang, nggak ada janji. Biasa, beliau bisa beberapa jam di sini dan seterusnya. Dan ini seperti tadi Daniel katakan, ini bagian dari silaturahmi kebangsaan. Apapun pilihan kita, dimanapun nanti posisi Nasdem, kebersamaan sebagai anak bangsa harus dibangun. Oke, Pak Sama mulianya seandainya Nasdem masuk dalam kekuasaan atau di luar juga banyak yang kita bisa. Pernyataan Pak Surya waktu konferensi pers sama dengan menjawab pertanyaan wartawan tadi. Jadi Nasdem ini mau ikut Pak Prabowo dalam kabinet apa di luar? Pak Surya mengatakan peluangnya masih 50-50. Kita masih punya waktu 7 bulan untuk memikirkan, untuk melihat dinamika, untuk bertanya, berdialog, mendengar dari konstituen kita, mendengar dari 2.000 sekian ratus anggota DPRD Nasdem dan seterusnya. Jadi pertemuan tadi itu tidak apa-apa. Pak Taslim, kok 50-50? Bukannya Pak Surya Paloh ini dukung Anies, tinggal dong Pak Aniesnya? Tadi sudah, ini kan kompetisi sudah selesai. Kita ini tidak, kompetisi sudah selesai, iya kan? Pemilu sudah selesai. Saatnya kita bersama membangun bangsa. Itu pemikiran negarawan yang paling hebat. Ya kan? Masa perbedaannya masa setelah pertandingan masih dibawa kemana-mana? Ya. Jadi kita berpikir kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Bang Daniel, saya juga bertanya-tanya dalam hati, ini luar biasa ya Bang Daniel ya. Bukan Pak Surya Paloh menyambangi kediaman Kertanegara Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri yang datang ke Nasdem Tower. Ini maksudnya apa? Apakah karena seorang kenegarawan, seorang Prabowo Subianto yang datang ke kubu kandang lawan? Atau jangan-jangan takut karena gugatan MK? Atau karena juga Nasdem yang paling gampang digoyang untuk masuk ke koalisi? Ya, dari sikap Pak Prabowo itu salah satu yang menunjukkan kepantasan Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Prabowo sejak awal memang berkomitmen untuk menjaga dan merawat persaudaraan dengan semua kompetitornya.
dengan partai koalisi itu dijaga, ditempatkan secara egaliter, dengan kompetitor juga dihormati, ditempatkan secara proporsional. Nah, terkait dengan kenapa Pak Prabowo yang menyambangi langsung Partai Nasdem, itu adalah adab politik yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ingin bereforia dengan kemenangan. Jadi kan tidak ingin menang dengan mensoraki dan sebagainya. Tetapi ini adalah kemenangan bersama rakyat Indonesia, termasuk kemenangan Nasdem, karena Nasdem adalah bagian dari proses demokrasi yang kita lalui ini. Kalau tidak ada kompetitor seperti Nasdem yang punya jiwa kesatria, maka demokrasi kita ini tidak bisa dirawat dengan baik. Oleh sebab itulah ketika Pak Prabowo menyambangi, kemudian Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem welcoming, kita sedang mengedukasi publik bahwasannya demokrasi kita itu harus tampil dengan cara begini, dengan cara yang sejuk, boleh keras ketika berkompetisi, namun selesai berkompetisi kita berangkulan. Kami sangat menghormati sikap Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang kemudian ketika pengumuman KPU langsung mengucapkan selamat, langsung kemudian menyatakan bahwa menerima hasil pemilu, meskipun memang ada upaya mencari pembelaan hukum, dan itu hal yang wajar dan kami mendukung sepenuhnya. Tadi seperti disampaikan Pak Taslim, ingin mencari keadilan, ya Pak Prabowo juga dalam posisi ingin menghadirkan keadilan. Partai Gerindra juga dalam posisi ingin mendorong keadilan. Partai koalisi Indonesia Maju juga ingin punya komitmen mendorong keadilan. Jadi yang paling penting bagi kami adalah setelah kompetisi ini Pak Prabowo bisa dan Mas Gibran bisa membentuk pemerintahan yang kuat, baik itu di eksekutif dan tentu dukungan legislatif yang mumpuni, sehingga nanti kerja-kerja pemerintahan itu bisa akseleratif karena banyak sekali program-program yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, Caca. Jadi sikap Pak Prabowo ini sekali lagi saya ingin katakan menunjukkan bahwasannya ya kepatutan beliau memang sebagai pemimpin Republik Indonesia. Mas Nyarwi, boleh dong dikomentari. Jadi sebenarnya momen Pak Prabowo datang ke kantor Nasdem Tower ini karena memang ya jiwa negarawan seperti dikatakan Bang Daniel, atau karena memang ada gugatan MK juga yang ngeri-ngeri sedap, atau juga karena memang ya Nasdem paling mungkin untuk diajak bergabung koalisi? Ya, saya mulai dari yang kemungkinan yang terakhir dulu ya. Ya. Saya kira persahabatan Pak Prabowo tadi disampaikan juga itu udah lama ya dengan Pak Surya Paloh ya. Artinya dengan kondisi seperti itu tuh sangat mungkin ya. Sebagai kawan itu kan saya kira kawan itu bisa dibutuhkan dalam posisi apapun kan gitu. Beberapa waktu lalu ketika Pak Prabowo diundang di Buka Puasa PAN, itu kan ada dia membuat dua kriteria kan, kawan ketika dibutuhkan gitu, itu akan berbeda gitu ya, ketika hadir karena ada kebutuhan, kira-kira gitu. Nah, saya kira tadi Bung Daniel tuh sopan sekali ya menjelaskannya ya, tapi kalau mau saya pertegas itu Bung Daniel ya, Pak Prabowo itu juga berterima kasih ya, saya lihat menghadirkan kompetitor yang hebat seperti Mas Anies gitu. Bahkan di acara Bukber PAN itu kan disebutkan gara-gara ngasih skor 11 dari 100, kemudian para pendukung kasihan atau istilahnya ya simpati, kemudian dukungannya luar biasa, katanya jangan-jangan itu yang ikut mendorong kemenangan kan gitu. Itu ucapan terima kasih. Saya kira para tokoh ini ya Cak ya, ini menikmati istilahnya paham betul dan bisa merasakan game demokrasi, jadi tidak baper, tidak ini, dan justru ini sebagai istilahnya salah satu cara menjalin komunikasi kebangsaan juga. Jadi apa yang sudah lewat itu bagian dari game kan gitu. Tetapi memang Cak, ini juga ada muncul pertanyaan-pertanyaan ya, khususnya ke Bang Hermawi Taslim ya di Nasdem gitu. Kan ya misalnya mencari keadilan dan seterusnya, saya kira itu bagus ya untuk penguatan demokrasi kita. Tetapi kan kita belum tahu ya, publik belum tahu materi gugatan apa misalnya dari tim Amin gitu ya, yang kemudian sampai sejauh mana itu katakanlah bisa dianggap tidak konsisten ya dengan dukungan atau sikap menerima hasil pemilu dari Pak Surya Paloh itu sendiri. Saya contohkan ini Cak, misalnya kalau ada materi yang meminta bahkan di gugatan itu supaya 02 didiskualifikasi
didiskualifikasi gitu sebagai peserta pemilu karena faktor putusan MK yang sebelumnya. Nah kalau sampai ke situ, nah itu berarti sudah kontradiksi. Tapi kalau tidak sampai ke situ, nah itu berarti saya kira tidak ada kontradiksi dari empat pernyataan utama yang disampaikan Pak Surya Paloh ya, dari menerima, kemudian memberikan ucapan dan seterusnya, termasuk mendukung ya proses katakanlah evaluasi untuk penguatan demokrasi kita. Saya kira itu yang mungkin dugaan saya akan paling diminta istilahnya klarifikasi dan munculkan perdebatan nantinya, itu kira-kira. Oke, Mas Taslim boleh dong dijawab. Kalau tidak salah ya, koreksi saya lah kalau salah. 2 hari sebelum pertemuan ini, statementnya Pak Surya Paloh ketika ditanya mengenai gabung koalisi belum menjadi prioritas kami. Tapi di hari ini menjadi 50-50. Jadi dong gabung koalisi itu berarti koalisi perubahan harus siap-siap menggelar bubaran panitia kah? Seperti apa? Saya mau jawab pernyataan terakhir. Kita baru bisa ke MK setelah ada putusan KPU. Yang kita gugat itu putusan KPU. Jadi nggak ada yang kontradiksi. Justru kita tidak akan pernah ke KPU kita tidak akan pernah ke MK sebelum KPU memutuskan sesuatu. Yang kedua, tadi jelas pernyataannya waktu pertanyaan wartawan, waktu konversi pers, Pak Surya mengatakan bergabung dengan koalisi bukan merupakan prioritas. Kalimatnya begitu ya. Yeah. Nah tadi ditanya lagi, ini dengan sudah bertemu Pak Surya Paloh akan bergabung, kemungkinannya tetap 50-50. Jadi apakah itu mau diterjemahkan seperti apa terserah, tapi poin kami adalah kami masih tetap seperti yang dulu. Masih ada waktu 7 bulan untuk berpikir, dan di dalam atau di luar pemerintahan sama mulianya. Kita tetap bisa berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Demikian. Iya, Bang Daniel senyum-senyum terus ini. Apakah senang ada pembubaran panitia dari koalisi perubahan? Karena tampaknya ini kemungkinan besar mau gabung di Nasdem. Nah, jadi gini, yang hari ini yang buka puasa di Nasdem hari ini adalah Nasdem bersama para anak yatim dengan undangan. Tidak ada hubungannya dengan Tim Amin. Oke, siap. Bang Daniel. Iya, tadi hari ini buka puasa di Nasdem itu adalah buka puasa antara Nasdem dan anak yatim, Mbak Caca, kata Bang Taslim. Nggak ada hubungannya dengan Amin. Bukan koalisi, ya. Oh, bukan koalisi, oke. Jadi saya mau katakan gini, kita ambil poin positifnya, Ca. Pertama adalah tadi penjelasan Mas Nyarwi bagus sekali. Elit memang sudah paham betul terkait dengan game demokrasi yang selama ini sudah kita lalui hampir 20 tahun lebih. Jadi proses edukasi terhadap elit itu sudah luar biasa. Artinya kalau istilah Pak Prabowo, there is no personal feeling dalam konteks demokrasi, dalam konteks kompetisi demokrasi. Nah, tinggal bagaimana sikap para elit ini itu disebarkan, diturunkan di grassroots. Nah, ini jadi PR kita semuanya. Jangan sampai kemudian kompetisi demokrasi atau kompetisi politik itu kemudian nanti dirubah menjadi kompetisi ideologi, bahkan ada yang menjadikan itu jadi kompetisi akidah. Itu yang paling berbahaya. Nah, oleh sebab itulah ketika sikap elit agak cair, bahkan bukan agak cair dan sangat cair, itu akan membantu grassroots atau akar rumput rakyat kebanyakan untuk melihat politik itu sebagai kompetisi berlomba-lomba dalam kebaikan, atau bahkan mereka akan menyebutkan berlomba-lomba untuk berkuasa tapi kemudian bekerja maksimal untuk rakyat. Harusnya dalam posisi itu. Nah, oleh sebab itulah menurut saya sikap Pak Prabowo, sikap Pak Surya Paloh yang hari ini ditunjukkan kepada publik itu adalah modalitas penting bagi pendidikan politik kita ke depan, supaya politik kita itu tidak isinya suram-suraman, isinya mengkafir-kafirin dan sebagainya. Isinya itu harus jadi kompetisi persahabatan. Harus dalam posisi seperti itu, Cak. Nah, nanti apakah secara praksis Nasdem itu bergabung dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau tidak, itu hal yang berbeda. Walaupun saya punya keyakinan tentu chemistry-nya Nasdem, chemistry-nya Pak Surya Paloh itu lebih banyak hari ini itu ke Pak Prabowo ketimbang ke Pak Anies, sepertinya kira-kira begitu.
Baik, terima kasih Bang Daniel, terima kasih Pak Taslim, terima kasih Mas Nyarwi. Ya, kita tunggulah. Ini juga politik Indonesia, pemirsa. Kalau elitnya guyup, sudah biasa. Yang nggak biasa dan nggak boleh kalau dibawanya gontok-gontokan. Karena ternyata setelah Pilpres gabung-gabung juga, pemirsa. Tapi kita tunggu nanti bagaimana gejala politik selanjutnya. Sesaat lagi, sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.